يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di ayat yang tadi sama-sama kita dengar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dipahami oleh para mufassir dan para ulama kita tentang wajibnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ayah bunda sekalian, perintah puasa sesuai dengan yang disebutkan di ayat tersebut telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya juga telah melaksanakan ibadah puasa dengan tentunya format dan cara yang berbeda dengan pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun pertama Hijriyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi yang sudah ada di Madinah melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa ini? Puasa apakah ini? Mereka menjawab bahwa pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan istilah Hari Asyura itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh dari badainya. Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun yang durjan. Makanya mereka bersyukur atas penyelamatan yang Allah lakukan terhadap nabi mereka dengan berpuasa di tanggal 10 Asyura. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyeru umatnya untuk juga melaksanakan puasa di 10 Asyura, karena kata beliau, kita lebih berhak dari mereka untuk memuliakan dan menghormati Nuh, Musa, dan Isa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita semuanya, selain berpuasa di tanggal 10 Asyura dengan menambah satu hari sebelumnya, yaitu di tanggal 9 Tasu'a, atau dengan menambah satu hari setelahnya di tanggal 11 Asyura. Ayah bunda sekalian, namun selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriyah menurunkan perintah puasa yang Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah yang ayatnya tadi kita semuanya sudah mendengarnya bersama-sama. Allah menyeru kita semua dan seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang amat sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang melaksanakan apa yang diperintahkan. Kata Allah, wahai orang yang beriman,
dengan kualitas iman seperti apapun. Tinggi meluapkah iman tersebut, atau sedang-sedang aja, atau mungkin pada umumnya masyarakat muslim imannya masih bolong-bolong. Namun kata Allah, dalam kondisi seperti apapun, kondisi iman sebesar atau sekecil apapun, Allah memanggil kalian semuanya. Memanggil untuk apa? Kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah telah mewajibkan perintah puasa ini kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan datangnya waktu maghrib, serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menghadirkan perasaan takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang seperti digambarkan oleh Imam Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa ketakwaan itu pada hakikatnya adalah al-khaufu minal jalil. Kita menghadirkan rasa takut kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Takwa juga mengharuskan kita untuk terus berupaya semaksimal mungkin menerapkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ajaran hidup bagi kita semua. Dan yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Orang yang takwa adalah orang yang senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun pemberian. Karena bagi orang yang bertakwa, bukan besar kecilnya pemberian yang dia perhitungkan, tapi dari mana datangnya pemberian itu. Ketika pemberian itu datangnya dari yang maha agung, yang maha suci, yang maha kasih, maka tentunya itu adalah pemberian yang amat sangat luar biasa yang patut disyukuri. Karena itu tidak heran kalau orang yang bertakwa, mereka senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kata Imam Ali radhiyallahu an, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa melakukan isti'dad liyaumir rahil. Orang yang senantiasa menyiapkan diri, menyiapkan sebanyak mungkin perbekalan berupa amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan untuk menghadapi hari perpisahan dengan dunia ini dan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewajibkan kita semuanya untuk berpuasa dan secara umum bertakwa kepada-Nya. Demikian ayah bunda sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah, membangun generasi Qurani. Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah.